Berbicara mengenai mitologi, pasti akan langsung terlintas di otak kita mengenai mitologi Yunani kuno. Pada zaman dahulu, masyarakat Yunani kuno menggunakan mitologi untuk menjelaskan fenomena alam. Kisah-kisah yang ada di dalam mitologi Yunani kuno sangatlah banyak. Mitologi dimulai dari asal mula terbentuknya dunia, kelahiran para dewa, dan keberadaan awal manusia. Saat awal terbentuknya dunia, muncullah dewa-dewi besar seperti Gaia yang merupakan dewi bumi, Eros atau disebut dewa cinta, Tartaros sang dewa perut bumi, dan Erebos dewa kegelapan. Setelah muncullah dewa-dewi awal, maka terjadilah kelahiran Titan generasi pertama, yaitu Kronos, Lapetos, Rhea, Themis, dan masih banyak lagi. Di mana para Titan ini yang merupakan orang tua dari dewa-dewi yang sering kita dengar seperti Zeus, Hera, Poseidon, Ares, dan dewa-dewi lainnya. Berdasarkan kisah yang ada, pada mulanya dunia ini hanyalah sebuah kehampaan. Kemudian dari kehampaan lahirlah dewa-dewi awal, yaitu Gaia, Tartaros, dan Eros. Kehampaan juga melahirkan Erebos dan Nyx. Setelah kejadian itu, Gaia melahirkan Uranus, yang kemudian Uranus menjadi suami dari Gaia. Dari hasil hubungan antara Gaia dan Uranus, dilahirkan 12 Titan, 3 Cyclops, dan 3 Hekantogere atau raksasa bertangan 100. Namun, sebagai seorang ayah dan suami, sikap Uranus sangatlah keras. Hal itu kemudian membuat anak-anak Uranus membencinya. Begitu juga sebaliknya, Uranus membenci juga anak-anaknya. Uranus kemudian memasukkan kembali secara paksa setiap Hekantogere yang membencinya ke dalam rahim Gaia. Pada saat Uranus memasukkan kembali anak-anaknya ke dalam rahim ibunya, Gaia merasa sangat kesakitan. Kemudian Gaia membuat sebuah sabit dan merencanakan pembalasan atas apa yang dilakukan Uranus. Gaia kemudian memanggil anak-anaknya yang lain untuk membalaskan dendam. Tetapi semua anaknya takut pada ayah mereka kecuali Kronos, sang Titan yang cukup berani. Kemudian Kronos secara diam-diam menebas Uranus di saat Uranus lengah, dan darah Uranus jatuh ke bumi. Ketika darah Uranus jatuh ke bumi, maka terciptalah banyak ras, salah satunya ras raksasa atau Giants. Kronos kemudian membunuh Uranus. Sebelum Uranus lenyap, Uranus berjanji bahwa Kronos dan para Titan lainnya akan dihukum. Setelah Kronos melenyapkan Uranus, Kronos kemudian memasukkan para Cyclops dan Hekantogere ke dalam Tartaros. Setelah itu, Kronoslah yang menjadi penguasa. Kronos kemudian menikahi Rhea, saudarinya sendiri. Tetapi ada satu hal yang Kronos khawatirkan, yaitu Gaia dan Uranus telah menubuatkan bahwa Kronos akan digantikan oleh seorang putra dari pernikahannya bersama Rhea. Karena nubuat ini, Kronos akhirnya menelan setiap anaknya yang lahir. Hal ini tentu saja membuat Rhea sangat marah, dan Rhea berusaha untuk menyelamatkan anak terakhirnya, yaitu Zeus. Pada saat Kronos meminta Zeus pada Rhea, Rhea berhasil mengelabui Kronos. Yang diberikan Rhea pada Kronos hanyalah batu yang dibungkus oleh kain. Kemudian Kronos menelannya. Di samping itu, Zeus ternyata telah diberikan kepada neneknya Gaia untuk dibesarkan. Seiring berjalannya waktu, Zeus telah tumbuh dewasa. Setelah Zeus dewasa, Zeus berencana untuk mengeluarkan saudara-saudaranya dari perut sang ayah. Dengan memikirkan berbagai cara dan bertanya pada Titan Metis, akhirnya Zeus memutuskan untuk menyamar menjadi pelayan Uranus. Saat menyamar, Zeus telah menyiapkan sebuah ramuan. Kemudian ramuan tersebut dimasukkan ke dalam minuman yang akan diberikan pada Uranus. Kemudian Uranus meminumnya. Saat itu juga, Uranus memuntahkan semua anak-anaknya yang telah ditelannya. Para anak-anak Uranus masih hidup dan tidak ada yang terluka. Saat itu juga, Zeus dan saudara-saudarinya bertempur melawan Uranus, yang pada akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Zeus. Zeus kemudian mengikat Uranus di dalam Tartaros. Setelah kemenangan Zeus melawan ayahnya, maka Zeus mendapatkan tahta sebagai penguasa Olympus dan membuat sebuah monumen atas kemenangannya.